Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan melakukan uji T ya atau t-test menggunakan SPSS. Jadi t-test ini fungsinya adalah untuk membandingkan data yang Anda peroleh ya, bisa 1 sampel, 2 sampel dan sebagainya untuk melihat apakah dari hipotesis Anda itu kita bisa menolak atau menerima hipotesis yang Anda buat. Nah, t-test ini sendiri itu ada 3 jenis ya, yaitu one sample, independent sample, dan pair sample ya. One sample itu jadi hanya ada satu variabel dan Anda dapat datanya, lalu Anda ingin membandingkan apakah ada beda nyata secara uji statistik antar sampel yang Anda ambil. Bila independent sample itu ada dua subvariabel ya. Misalnya Anda ingin membandingkan antara keiritan motor Honda dan Yamaha. Tapi kan independen, artinya tidak saling bergantung satu sama lain. Sementara pair sample itu misalnya Anda mengambil yang akan jadi contoh kita, misalnya Anda akan mengambil nilai tekanan darah sebelum dan sesudah makan. Itu kan artinya nilai sesudah itu sangat bergantung terhadap nilai sebelumnya. Ya, nilai awalnya berapa dan setelahnya berapa. Itu disebut pair sample, jadi saling terkait satu sama lain atau dependent. Ya. Jadi akan ada 3 bagian di sini. Nah, di Google Classroom itu saya sudah upload juga file Excel untuk data yang akan digunakan pada kuliah kali ini. Ada one sample, sheet independent sample, dan sheet pair sample. Baik, kita mulai untuk one sample terlebih dahulu dengan membuka SPSS-nya. Ya. Jadi kita akan buka SPSS untuk kita mulai untuk one sample. Oke, kita bisa cancel di sini. Oke, untuk data one sample di sini ada 20 data. Nah, ya misalnya Anda mengamati kecepatan lari sebuah kelinci. Satuan misalkan mil per jam ya. Jadi dari 20 data Anda catat 20 kali, ada 20 data di sini kecepatan kelincinya. Nah, kemudian Anda berhipotesis ya, hipotesis Anda H0 bahwa kecepatan rata-ratanya itu 8,3 mile per hour ya, mil per jam. Sehingga H1 atau hipotesis alternatifnya adalah kecepatan rata-ratanya tidak 8,3 mile per hour ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk datanya. Sehingga kita untuk masuk ke SPSS, kita masuk ke sheet variable view di sini ya. Kita tulis saja ini misalnya kecepatan underscore kelinci ya. Oke. Kita masukkan kecepatan kelinci di sini. Oke, setelah itu kita bisa misalkan labelnya ini misalnya komennya adalah kecepatan. Oke. Di sini yang lainnya kita biarkan saja. Nah, sehingga kita sudah dapat di sini kita sudah memperkenalkan ya, kepada SPSS variabel kecepatan kelinci. Lalu kita bisa mengisi datanya. Kecepatan kelinci ini bisa kita isi datanya. Kita copy saja data kecepatan ini, yang 20 data ini kita copy ya. Kita copy nah, ke sini lalu kita pastekan ke SPSS. Oke. Kita sudah membuat 20 data di sini ya. Lalu kita ingin menganalisis seperti pada H0 ini apakah benar kecepatan ratanya itu 8,3 mile per hour secara uji statistik ya. Nah, sehingga dari SPSS ini kita klik tab di atas ini analyze ya. Nah, ini kan kita ingin membandingkan ya. Kita compare min. Nah, di file compare min ada means, ada one sample, independent sample, pair sample, dan one way ANOVA. Kan kita ini tipenya one sample t-test. Tes variabelnya kan hanya satu nih kan, kecepatan kelinci tadi. Oke. Nah, lalu ada test value. Kan kita ingin ngecek tesnya berapa tadi kan, rata-ratanya apakah benar, kita ketik 8,3. Ya, dari ini tadi, dari nilai H0
kecepatan ratanya adalah 8,3. Ini yang menjadi tes kita. Oke. Option. Nah, confident level kita isi saja 95% ya. Nah, nilai confident levelnya 95%. Lalu kita klik OK, maka akan muncul window output. Nah, di sini kan terlihat di tabel pertama di one sample statistik ini kecepatan nilai N-nya jadi ada 20 sampel di sini dengan nilai rata-ratanya 8,7, nilai rata-rata hitung 8,7, standar deviasi 2,3 dan error mean-nya 0,51 di sini. Nah, lalu di one sample test ya, test value 8,3 ya. Di sini kita cek. Nah, yang terpenting di sini adalah nilai signifikansi ya. Nah, ini kan nilai T, ini DF, degree of freedom-nya. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,426. Yang artinya nilai 0,426 ini lebih besar ya. Nilai 0,426 ini lebih besar dari 0,05 ya, lebih besar daripada nilai 0,05 kan confident levelnya 95%. Berarti kan errornya 0,05. Nah, karena dia lebih besar 0,426 ini lebih besar daripada 0,05, maka kita gagal menolak H0 yang artinya bahwa benar bahwa rata-rata itu 8,3 masih bisa dianggap benar dengan error 5% ya, padahal sebenarnya rata-rata hitungnya kan 8,7, tapi ternyata nilai 8,3 itu masih masuk dalam confidence level 95% ya. Artinya dia masih masuk dalam range error yang diperbolehkan ya. Nah, 0,426 nilai signifikansi itu artinya bahwa 42,6% peluang bahwa data itu akan ada di bagian di luar dari 95% ini ya. Nah, coba kita misalkan kita ubah ya. Ini Anda bisa save outputnya atau Anda bisa copy juga filenya ini, tabelnya. Anda bisa copy ke Word atau ke Excel. Ya, jadi bahwa nilainya itu masih signifikansinya 0,426. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk cek tadi analyze, compare mean ya, one sample t-test. Sekarang kita coba confidence levelnya kita tinggikan menjadi 99% ya. Kita coba tinggikan 99%. Oke. Kita lihat signifikansinya masih sama, masih 0,426. Nah, artinya bahwa data ini masih bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu masih benar. Nah, bila nilai signifikansinya ini di bawah 0,05, maka kita bisa bilang akan ada perbedaan. Ya. Tapi karena ini 0,426 yang artinya lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada 0,01, maka kita bisa bilang bahwa akan tidak ada beda nyata di sini. Artinya errornya cukup kecil. Ya. Oke, ini untuk one sample t-test. Ya, untuk one sample t-test.
Nah, cara lain untuk mengeceknya adalah dengan metode non-parametric atau test of equality ya. Di sini kita bisa melihat non-parametric di tes. Ya, kita klik dari sini ya, dari data yang ada ini, kita klik analyze. Di sini ada non-parametric test di bawah sini ya, non-parametric test, dan kita klik one sample. Ya, one sample, nah muncul slice di window yang ini ya. Kita customize analyze. Nah, ada automatic compare, test sequence, kita customize analyze. Oke, klik customize analyze. Lalu di bagian objektif di field di sini ya, kita pindahkan kecepatan, sudah masuk ini ke test field ya, kecepatan yang akan kita tes. Lalu kita setting, diklik setting, kita klik customize test di sini ya. Nah, tesnya ingin kita tes apa saja? Nah, compare, observe, binary, probability, hipotesis, binominal test, sampai ke hipotesis tesnya juga kita tes. Bisa tes hipotesisnya atau yang Kolmogorov-Smirnov juga bisa. Ya. Nah, kita cek yang binominal test saja di sini, binominal test saja. Oke, lalu kita klik selesai di sini, kita klik option. Nah, optionnya di sini define sukses, specify sukses value, define sukses value di sini kan. Define success for categorical field, ini ada define success for continuous field ya. Klik custom cut point ya, kita klik custom cut point. Di sini cut point-nya itu adalah 8,3 ya. Nah, kita klik 8,3 sebagai parameternya. Ini kan dia continuous field ya, jadi dia tipenya ada data yang bergerak 8,3 ya, lalu ada binomial option di sini, kita oke. Nah, lalu kita bisa klik run. Dia akan menghitung. Nah, di sini akan muncul, di sini kita lihat null hipotesis ya. The categories defined by kecepatan ya, kecepatan kurang dari 8,3, kurang dari sama dengan 8,3 dan lebih dari 8,3 ya, with probability 0.5 and 0.5 di sini ya. Tesnya ya, null hipotesis ya. Jadi hipotesis 0 itu adalah 8,3. Nah, signifikansinya kalau one binomial test itu ada 0,824 yang artinya decisionnya retain the null hypothesis, pertahankan null hipotesis ya. Artinya kita pertahankan bahwa nilainya itu lebih, atau nilai rata-ratanya itu di 8,3 ya. Rata-ratanya di 8,3. Jadi tidak ada perbedaan signifikan ya antara nilai rata-rata. Jadi nilai yang ada itu masih bisa dibilang bahwa benar nilai rata-ratanya itu 8,3. Oke, di sini ya, untuk ngecek secara non parametrik. Ini pilihan lain. Nah, misalnya ya, kita ingin melihat, kita misalkan kita ganti sekarang. Kita ganti misalnya H0-nya itu tidak 8,3 ya. Kita tadi ke compare mean, one sample t-test ya. Sekarang kita misalkan value-nya itu tidak 8,3, kita ngasal saja misalnya rata-ratanya 4 gitu kan. Kita lihat berapa hasilnya. Nah, signifikansinya 0,000. Nah, ini kan tidak kelihatan. Kalau kita double klik di sini ya, kita bisa edit juga tabelnya. Nah, dia nilainya sebenarnya 2,35
E-8, artinya nilainya sangat kecil, jauh di bawah 0,05. Artinya bahwa itu tidak benar ya, bahwa nilai rata-ratanya itu tidak sama dengan 4. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa 4 itu adalah nilai rata-ratanya. Oke, itu untuk yang one sample t-test. Jadi video pertama ini adalah tentang one sample t-test.